Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nampaknya. Udah buka ya? Dalam satu riwayat, barang siapa yang menjawab salam sampai waalaikumsalam, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang menjawab salam sampai waalaikumsalam warahmatullahi, dia mendapatkan 20 kebaikan. Dan barang siapa yang menjawab salam sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia mendapat 30 kebaikan. Kita analogikan dulu. Mana yang mau duit 10.000 atau 300.000? Tentu 300.000 kan. Yuk kita sempurnakan jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kompak. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. La siyama nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa syukur kita aturkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan 4 hari berpuasa. Dan insya Allah sekarang adalah malam yang kelima. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini masih hari keempat. Nah, kebiasaan kita sebelum Ramadan itu biasanya anak-anak ataupun segala orang yang memiliki media sosial, ada yang memposting di story WA-nya atau story Instagram-nya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, coba kita kaji dulu, outputnya kemana, ujung-ujungnya kemana. Nah, dan ternyata mohon maaf lahir dan batin itu arahnya adalah ke silaturahmi. Nah, kita bedah dulu kalimat silaturahmi. Ternyata kalimat silaturahmi ini adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu silaturahim, yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat silaturahmi. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib dahulu kita silaturahim itu adalah orang-orang yang serahim dilahirkan ibu kita. Contohnya, kita ada 5 orang bersaudara. Nah, kita turi dulu yang paling tuh, mohon maaf, minta maaf, ini mau masuk bulan suci, hari bayak, bulan puasa. Itu sebenarnya yang dimaknai dengan mohon maaf lahir dan batin itu. Nah, begitu indahnya Islam kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita sudah melakukan, sudah memohon maaf sesama yang serahim dengan kita, otomatis umat Islam itu damai. Yang ini saling memaafkan, yang keluarga itu saling memaafkan, otomatis hierarkinya di atas itu akan bertemu nantinya. Nah, di situ yang pertama ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul tarbiyah. Nah, kita ambil kalimat yang terakhir, yaitu syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Maknanya adalah kita itu dididik, pribadi kita itu dididik, hati kita itu dididik. Itulah bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bukan maksud, mohon maaf kepada guru-guru aku, ibu-ibu aku, bukan maksud menunjuk atau mengajai, bukan. Contohnya, di dalam satu rumah ada misalnya anak 5 orang. Ada 1 orang anak yang tidak puasa, contohnya. Itu jangan disisihkan dia ke tepi. Kamu nggak puasa, ayo tepi-tepi. Nggak boleh seperti itu. Karena dalam kajian psikologinya, misalnya ada anak 30 orang dalam satu lokal. Yang satu ini selalu kena bully, padahal dia nggak terlalu bodoh. Tapi tiap hari dibully, dan dibully. Dikatakan dia bodoh, itu otomatis lambat laun dia nanti akan jadi bodoh. Nah, seperti itulah ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya adalah ketika kita telah kembali ke bulan suci ini, bulan untuk mendidik hati kita, bulan untuk mentarbiyahkan diri kita,
Itu maknanya berawal dari keluarga kecil, baru nantinya ke sekolah, dan baru nantinya dididik oleh lingkungan yang berada di anak itu. Itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf tadi Bapak Asman mengatakan kami ini sarjana hukum. Kita cross check Pak Asman. Kami ini sarjana agama. Kalau Ustaz Jufri ya sarjana hukum. Nah, kita kaji hukum. Yang terpenting sebenarnya di bulan Ramadan ini kajiannya sebenarnya kalau dikatakan apa tidak terlalu apa, tapi bersifat fatal. Satu, hukum puasa di bulan Ramadan. Nah, ada satu pengalaman saya sampaikan. Kami di Mudia itu Bapak Ibu di Kampung Sawah. Di hari pertama sampai seminggu Ramadan itu rumah saji kepan tuh. Kateras itu melimpah. Sampai-sampai hampir kata pila bau itu bantangannya lapia. Itu mau tanya malam petang. Apa hukumnya salat tarawih Bapak Ibu yang dibilang Allah? Tak terang mana suaranya dong. Itu mau tanya banyak. Hukum salat subuh apa? Wajib katanya sama-sama. Salat subuh para orang yang hadir Bapak Ibu yang dibilang Allah mau tanya. Kecil ibu itu di belakang. Tujuan Ustaz. Coba bayangkan itu. Artinya di bulan Ramadan ini bukan berarti kita tidak boleh sholat di masjid, tapi kita pahami hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan ini. Ketika kita sanggup memenuhkan di malam tarawihnya, lalu kenapa kita tidak pergi sholat subuh? Seperti halnya kita sholat tarawih. Padahal subuh itu wajib dan sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya. Yang kedua, masih berkaitan dengan hukum. Kita harus paham dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka di siang Ramadan, itu hukumnya batal sebenarnya. Contoh, mencuci telinga ataupun mencuci hidung, itu hukumnya adalah batal di siang Ramadan. Nah, yang kedua, ketika anak-anak sudah balik, sudah akil balik, laki-laki ditandai dengan mohon maaf mimpi basah, dan perempuan sudah datang bulannya. Itu kalau di siang Ramadan melakukan hal-hal yang dilarang, puasanya batal, tapi wajib menahan sampai waktu datangnya berbuka. Itu hati-hati makanya. Kelas 10, kelas 11. Itu yang harus dipahami. Nah, itu sebenarnya poin-poin yang terpenting di bulan Ramadan ini. Karena ini kuliah 7 menit, saya rasa untuk oleh-oleh cukup yang 3 poin itu. Saya rasa cukup sederhana. Yang pertama, makna dari silaturahmi. Yang kedua, kita tahu hukum-hukum yang sebenarnya itu kita anggap kecil di bulan Ramadan, akan tetapi itu hukumnya sangat fatal. Yang ketiga, kembalilah kita menterbiahkan diri dulu, mendidik hati kita, berawal dari keluarga sampai nantinya baru kita ke sekolah, baru ke lingkungan nanti. Itu mohon barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya bukan mengajari, bukan juga menunjukkan. Artinya aku mainnya majaguan antara laut, mainnya ini antara lupu kata Banyak maaf bila ada tapi walidaya.